Oke, oke, telinga toh? Telinga itu ada 3, toh telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Nah, telinga luar itu 2J, auricula sama mae, toh meatus acousticus externus. Ada daun telinga, toh daun telinga sama liang telinga, toh liang telinga. Nah, auricula itu kalau di histo tersusun atas kulit, jaringan kartilagoelastis, toh kalau di anatomi intinya yang enak sekali gini weh, simpel-simpel gini strukturnya. Lihat nih, kalau lengkungan yang C lebih besar itu namanya helix. Terus yang lengkungan yang lebih kecil lagi yang kayak huruf C juga, yang lebih kecil antihelix, toh. Terus struktur yang perlu lagi ditahu itu ada tragus, antitragus, sama yang paling bagian bawah itu lobulus auricula. Ini tragus, kenapa harus ditahu? Karena nanti kalau semisal ada dibilang keadaan otitis eksterna. Otitis eksterna itu artinya inflamasi pada telinga bagian luar. Toh, nah nanti kalau misalnya ini pasiennya nyeri tekan tragus, misalnya dia datang, toh baru bilang dia rasa nyeri, baru pas ditekan tragusnya, dia rasakan nyeri, curiga nih itu jadi satu-satunya penyakit yang kalau misalnya nyeri tekan tragus, itu otitis eksterna. Makanya perlu ditahu ini yang tragus, toh baru ada temannya antitragus. Nah, intinya begitu. Ingat nah, bedakan ki kalau ini kan ini helixnya, helix itu baku atas bawah ki sama ini nah tragus. Oke, siapa tahu tertukar yang mana tragus yang mana antitragus. Kan ini helix jelas gitu, helix anti helix. Oh, terus liang telinga ini nih meatus acousticus externus gitu. Terus nah, ini di preparat identifikasi nah yang kayak kalau begini. Kalau begini kan tidak ada tragusnya, toh karena tragusnya itu pas-pas ada di bawahnya helix, toh yang di sini tadi, toh yang ini pindah ada di sini. Pindah di slide kok. Iya, pindah juga. Oke, terima kasih. Toh helix, identifikasi lagi nah helix, toh antihelix, antitragus, lobulus auricula, sama meatus acousticus externus. Nah, nanti auricula tangkap gelombang suara, terus dia alirkan masuk ke sini. Begitupun juga dengan ini, MAE. Toh begitu ini helix, antihelix, toh meatus acousticus externus, sama tragus, antitragus, lobulus auricula. Nah, membrana timpani, intinya ini membrana timpani pasti naik, tidak mungkin tidak. Ini toh membrana timpani, dia itu pembatas, toh dia itu atau biasa disebut gendang telinga, itu pembatas antara telinga tengah sama telinga luar. Oke, itu pembatasnya antara telinga tengah sama telinga luar itu membrana timpani. Jadi membrana timpani ke medial itu telinga tengah, membrana timpani ke lateral itu telinga luar. Oh, ada bertanya nama rambut di telinga apa ya? Oh, tunggu nah, ku ingat gini weh. Jadi kalau rambut di telinga toh ada 2, ada yang di auricula sama ada yang di meatus acousticus externus. Tunggu nah, ku ingat ya. Kalau yang di luar itu velus. Ini toh velus. Astaga, astaga cetek sekali modal his tuh aku bilang weh. Kalau di mae itu ada juga rambut halus, namanya itu tragi. Enggak tak balik aja itu kah. Nanti ku pastikan nah. Intinya tuh saya ingat ini nah modal histo kemarin jadi ini kok dong. Iya kalau di auricula itu velus, kalau di rambut di mae itu tragi. Atau tak balik kak, nanti sebentar pastikan nah. Jauh bela bukuku. Oke, itu Ji. Menjawab Ji pertanyaannya. Nanti Beng salah. Oke. Ini nah, lanjut dulu. Membrana timpani itu ada 2 pars, toh pars flaksid sama pars tensa. Pars flaksid itu intinya dia yang terletak lebih kranial, lebih tipis, intinya lebih tipis, lebih kecil di bagiannya dan terletak lebih kranial, lebih di atas. Sedangkan pars tensa yang lebih tegang, lebih besar, dan lebih tebal. Itu pars tensa. Nah, terus ini itu tonjolan tulangnya osmaleus, toh berarti yang paling tampak paling kelihatan itu manubriumnya, artinya badannya manubrium malei, toh makanya namanya manubrium malei. Terus ini kalau bagian paling bawahnya manubrium malei itu namanya umbo. Biasa umbo aja disebut, enggak biasa enggak ada ini umbo aja biasa. Nah, kalau ini conoflight.
cone of light itu pantulan cahaya. Nah, ini toh pantulan cahaya itu kalau apa? Kenapa bisa ada pantulan cahaya? Jadi kalau misal kita mau bedakan toh membrana timpani dextra atau sinistra, kita lihat ini pantulan cahaya di mana. Oke, kalau pantulan cahayanya di arah jarum jam 5, berarti ini membrana timpani dextra. Ini kan arah jam 5, toh. Berarti dia membrana timpani dextra. Kalau dia arah jarum jam 7, itu membrana timpani sinistra. Oke, itu ini dibilang cone of light. Terus ini sama itu pars flaccid, pars tensa, umbo, manubrum malei. Nah, kalau ini tadi toh membrana timpani yang memisahkan antara telinga luar dan telinga tengah. Toh ini saluran apa yang telinganya MAE. Terus apalagi nah, telinga tengah. Telinga tengah itu ada tulang-tulang pendengaran. Oh, tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran itu ada 3, malleus, incus, stapes, toh MIS, MIS. Terus yang melekat langsung ke sini, toh ke membrana timpani itu cuma malleus, toh. Sedangkan ostapes itu yang melekat ke fenestra vestibuli, toh atau oval window. Terus ini juga struktur telinga tengah, tuba auditiva atau tuba eustachi. Ini toh, ini enggak pernah absen, enggak dijadikan soal ini tuba auditiva, bingung Kak juga kenapa bisa. Intinya saya dulu sering sekali nain soalnya tuba auditiva kayak apa ditunjuki kah, di apa, intinya ditunjuki. Baru ditanya Ki apa, iya ditunjuk strukturnya. Dari kah di preparat ini? Ada harusnya. Iya intinya ditunjuki di mana ini? Ini di sini, ini tuh ditunjuki waktu saya baru ditanya Ki apa yang dia apa struktur di inferiornya. Baru jawabannya itu nasofaring gitu. Kalian besok ujiannya esai kah atau isian kah atau pilihan ganda? Kayaknya pilihan ganda Kak Sabe. Oh, pilihan ganda jam pada saya dulu isian. Intinya itu selalu ditanya. Itu selalu ditanya. Intinya ini tuh Tivan atau selalu naik mau di pratentamen, tentamen kah apakah intinya selalu naik. Terus apalagi nah ini koklea toh. Ada 2 organ di sini, ada organ keseimbangan atau vestibulum sama organ pendengaran atau koklea. Ini nervusnya itu lihat nih ada nervus cochlearis. Toh kalau misalnya dia dari cochlea keluar dari cochlea berarti nervus cochlearis. Kalau dia keluar dari vestibulum, ini toh berarti dia nervus vestibularis. Terus ada juga di sini lewat nervus facialis. Oke, ini yang tempat lewatnya itu namanya meatus acousticus internus. Siapa tahu ditunjuk toh nervusnya, terus ditanya jadi pilgan, astagfirullah. Terus ini externus toh, ini internusnya. Oke, apalagi? Ya begitu aja. Oh ini kafum timpani. Oh enggak, kavitas kafum sama aja. Ini identifikasi lagi nah kalau di preparat, karena apa sih masuk preparatnya? Ini toh membrana timpani. Kalau ditunjuk ini apa yang melekat? Ini toh meatus externus. Terus apa lagi? Nah, kalau yang ini tulang-tulangnya, atau kalau yang ini membrana timpaninya, kalau yang langsung melekat itu malleusnya nih, berarti ini os malleusnya. Toh kayak begitu. Terus sudah malleus incus nih, toh nomor 10 os incus. Begitu. Terus nih toh ini nah, ini. Ini stapesnya yang ini. Toh yang kayak tapal kuda yang melekat langsung misalnya ditunjuk, ditanya apa yang melekat di situ, fenestra apa yang dia tutupi, fenestra vestibuli atau oval window, ini kokleanya. Terus ini nervusnya toh kalau lihat nih lagi, kalau misalnya dia dari koklea berarti nervus cochlearis, kalau dari vestibulum berarti nervus vestibularis, sama tempat tempat keluarnya di meatus acousticus internus. Enak gitu telinga. Siapa sih ini bilang telinga susah? Apalagi gitu Ji. Terus, nah telinga dalam itu, nah kan ini tadi fenestra vestibuli toh, fenestra vestibuli atau oval window. Kalau ini fenestra cochlea atau round window toh. Kalau ini ditutupi sama basis stapes, kalau ini ditutupi sama membrana timpani sekunder.
Nah, jadi ada sebenarnya lagi struktur, tapi dia kayak dia toh itu membran timpanin sekunder, fleksibel ki, bisa kita terbuka, bisa kita tertutup. Beda toh sama ini, salah, ya peng. Ini beda toh sama ini selalu ki kayak terlekat di situ. Tapi kalau ini round window, toh dia fleksibel gitu membran timpaninya, dia bisa kayak kiki membrannya memang membran timpani, toh tapi dia bisa tertutup, dia bisa terbuka. Artinya tergantung tekanan di dalam sini tinggi atau tidak. Kalau tekanannya tinggi, dia terbuka untuk lepaskan tekanannya. Tapi kalau dia rendah di dalam, ya dia tutup. Kayak begitu. Itu di fenestra cochlea. Nah, kalau di sini toh, struktur yang ditunjuk biasa, ya ini toh puncaknya cochlea, cupula cochlea, terus ini vestibulum cochlea. Nah, sama aja, tidak beda. Vestibulum labirin. Biasanya tuh vestibulum disebut sebenarnya karena dia menghubungkan antara cochlea sama ini kanalis-kanalisnya yang intinya yang berada di tengah itu vestibulum. Nah, kalau ini pasti tahu itu semua kanalis-kanalisnya. Nah, itu kanalis toh kalau mau tahu mana anterior, mana posterior, kan kalau lateral gampang gitu, yang horizontal pasti yang lateral toh. Nah, anterior posterior itu lihat dulu ini tambahkan depan atau belakang toh. Kalau ini kan kalau kita lihat ini ini dari kayak anteriornya memang toh. Nah, kalau yang ini pasti anteriornya yang lebih di depan, anterior kanalis semicircularis anterior, kanalis semicircularis posterior sama yang lateralis. Apa lagi? Ini pelebarannya kanalis itu disebut sebagai ampula. Ampula. Jadi setiap ujung-ujung dari kanalis itu dia bentuk pelebaran namanya ampula. Ini kupula. Nah, kalau misalnya ditunjuk masih di bagian sininya itu berarti dia cuma minta cochlea-nya. Kalau yang sudah di sininya berarti kupulanya kupula cochlea toh. Terus ini tadi basis stepesnya. Ayo kah? Ayo cum. Terus apa lagi, Dik? Oh iya, kalau ini toh kan kalau kita bagi dua ini ada satu organ pendengaran, satu organ keseimbangan. Nah, organ keseimbangan itu dia ada juga di dalamnya yang deteksi pergerakan kan untuk keseimbangan. Nah, kalau yang kanalis ini gunanya untuk pendeteksi gerakan rotasional. Jadi kan isinya cairan. Oh iya, ini kalau misalnya dia osseus, kalau dia kanalis toh kan kalau di organ organ telinga dalam itu artinya ini semua ada di dua pars, ada yang pars tulangnya, pars osseusnya, sama ada yang pars membranaceusnya. Nah, kalau yang pars osseusnya itu yang ini nih yang ditutupi sama ini tulang-tulang toh kanalis, ini namanya kanalis toh. Nah, itu dia yang dia cairan di dalamnya itu namanya perilimfa. Nah, tapi kalau sudah di duktusnya di duktus semicircularis anterior toh dan kawan-kawan, itu cairan yang di dalam itu namanya endolimfa. Oke, itu. Terus apalagi ini sama G, fenestra vestibuli. Intinya toh pasti pantul-pantul gitu. Ini ditunjuk apa yang di sana, apa yang tutupi, begitu-begitu tuh. Terus, nah kalau di preparat, kalau di preparat itu lihat nih ini di mana ini cochlea-nya di depan, maksudku baku apa ini dari depan kini lah toh berarti ini pasti yang anunya yang anteriornya yang di depannya toh ini pasti lateralnya toh yang ini itu sama kayak ini padeng ini lateral ini anteriornya toh ini nervusnya ini keluar tapi kayak sebatang kayu lah toh begitu. Terus habis itu ini pasti yang posteriornya, terus ini pasti lateralnya gitu. Fenestra. Kurang tahu kasih fenestra apa dalam bahasa Indonesia. Apa udah kutanya juga sebenarnya. Sorry. Tapi setauku toh ndak ku tahu. Setauku ndak ku tahu. Memang ndak ku tahu iya. Oh, ada temannya bantu jawab. Tingkap bundar, tingkap artinya. Iya, itu beda fenestra, tingkap. Jadi namanya itu tingkap bundar dan tingkap oval. Oke, begitu.
Oke. Terima kasih juga sama temannya yang sudah bantu jawab. Itu nah identifikasi dulu ini anterior atau posterior. Oke. Terus apa lagi nih saya bilang? Ini fenestra vestibulinya, ini fenestra cocleanya. Lihat misalnya lagi bentuknya. Artinya kalau telinga tuh, nah pantul gitu yang ini apa namanya, sama apa nama strukturnya, apa isinya ini, itu juga tanah. Ini vestibulumnya, ampula dan kawan-kawan. Ampula itu pelebaran di ujungnya kanalis. Nah, ini ampula osea. Ini vestibulum. Oke. Nah, ini kalau misalnya dibuka itu tadi cangkangnya tuh ceritanya. Nah, kalau misalnya dibuka ini nih yang kelihatan sekarang toh. Nah, ini kan dari belakang. Kenapa bisa tahu dari belakang? Karena ada nervusnya kelihatan dengan sangat jelas toh. Berarti kalau paling pertama lihat ini berarti pasti ini nih posteriornya. Oke, ini posteriornya, ini anteriornya, ini pasti lateralnya. Oh, kayak begitu. Nah, terus apa lagi? Oh iya ini. Nah, kalau di sini itu ada dibilang utriculus, toh utriculus sama sacculus. Nah, ini nih organ pendeteksi juga keseimbangan. Kalau tadi ini ductus dan canalis toh ini dia pendeteksi gerakan rotasional. Kalau utriculus itu dia untuk gerakan horizontal. Nah, kalau sacculus itu gerakan vertikal. Jadi kalau misalnya kita lompat-lompat toh vertikal, berarti tuh sacculus toh itu cairan di dalamnya bergerak juga ke atas dan ke bawah. Kalau rotasional ki ya miring-miring juga itu cairannya kayak begitu. Terus apa lagi di? Oh ini ampulanya nah, ini ampulanya. Perhatikan ki bedakan kina yang ini ampula siapa tahu tertukar sama sacculus utriculusnya nanti. Kayak itu ampula tuh harus ada memang di ujung ini yang panjang-panjang ini ductus maupun kanalis gitu. Terus refusnya kalau dia dari vestibul dia dari cochlea berarti refus cochlearis. Ini nomor 9 ductus cochlearis. Ductus cochlearis itu sama di skala media. Itu tiga ruangan kalau dipotong melintang ki itu telinga tuh ada 3. Oke, ada bertanya tentang cupula, modiolus, sama helicotrema. Cupula toh itu puncak koklea, modiolus itu batangnya, apa di? Saya saya carikan gambarnya. Modiolus itu toh di tengah ki, bukan beda sekali ji. Tunggu carikan gambarnya. Kalau semisal yang begini kalau semisal ditunjuk struktur luar mana di ini kalau semisal ditunjuk struktur luar tuh kayak begini struktur tulangnya baru di pas-pas di tengahnya kayak itu tadi yang kulihatkan itu kupula nah puncak toh kupula cochlea. Nah kalau modiolus kalau kita potong tengah gitu cangkang itu keong toh cangkang itu cochlea toh ini yang bakalan tampak. Nah ini yang di tengah itu sebenarnya tuh ini nervusnya tapi ini batang di tengahnya berbentuk batang ki sebenarnya mana nih gambarnya yang bagus-bagus nih ki. Itu dibilang modiolus jadi beda sekali gitu kalau modiolus sama cupula. Kalau helicotrema itu pertukaran pasnya nih di pertukaran gelombang. Jadi begini, aduh harusnya masuk MIFAL ini. Ini mana di sini helicotrema tuh enggak bisa ki ditanya anatomi. Enggak bisa ki ditanya anatomi kalau helicotrema, tapi yang bisa ditanya anatomi itu modiolus sama cupula. Modiolus itu tuh yang ini, yang di tengah-tengahnya, yang batang-batangnya begitu, itu modiolus. Ini modiolus ini sebenarnya ini central pyramid of bone. Nah itu jadi ini kan di tengah ini, baru kan ini dipotong-potong nih toh, potong-potong. Kalau cupula kan ini di atas sini gitu, cupula. Modiolus itu yang batang-batangnya yang ini, batang-batangnya. Kalau helicotrema memang dia di puncak juga helicotrema, tapi helicotrema itu dia tempat peralihan antara cairannya perilimfa sama endolimfa itu helicotrema. Jadi kalau mau dikasih tunjuk helicotrema harus kelihatan harus ada
gambar yang kayak begini, baru ada dia kasih tunjuk tanda panah melingkar, itu baru helikotrema. Itu bedanya. Jelas jika ini nah kalau misalnya ini toh cair ini kan begini toh begini. Nah ini kalau misalnya ada ditunjuk tanda panah melingkar begini tuh baru helikotrema. Tapi kalau satu tertutupi ini semua sama tulang-tulangnya itu kupula. Kalau modiolus itu beda. Modiolus itu ada di sekeliling ini karena kalau dipotong tengahnya kini ini keong, toh dia bentuk ki batangnya ini apa nih dia kalau dikasih lurus kipai ini toh memanjang bakal lurus hijau itu modiolus begitu guys mengerti tidak yang bertanya nanti tidak mengerti ini helikotrema harus dia kasih tunjuk bilang melingkar harus beda tanda panah melingkar baru itu dibilang helikotrema karena dia tempat pertukaran begitu kalau kupula harus ditutupi tulang tengahnya. Kalau modiolus batangnya mana di? Ya, intinya begitu guys. Intinya begitu. Oke. Yo intinya begitu. Oke. Paham gitu. Apa lagi di sini? Itu Ji. Ini identifikasi lagi yang kayak tadi aku bilang yang mana info staples dan kawan-kawan enak gitu. Paling intinya kalau telinga itu paling enak pantul di telinga sebenarnya. Jadi pasti dia tanya apa yang dia lewati, apa dia tunjuk strukturnya apa yang dia lewati, apa yang dia tutupi. Intinya paling enak pantul di telinga. Jadi pelajari telinga baik-baik pantul-pantulnya. Oh iya, ini. Nah, yang kayak ini, cochlearis, infusibulum alam, atau internos. Nah, oke. Nah, kalau di penghidu juga, penghidu tuh ini, Ji. Jarasnya pasti naik. Kayak ini toh, fila olfaktorianya, dari fila ke bulbus, dari bulbus ke traktus. Kalau di preparat kayak begini. Ini filanya, ini bulbusnya, ini traktusnya. Bisa juga dipantul ini kayak kalau ini ditunjuk bakalan kemana, bakalan berlanjut jadi apa, bakalan jadi traktus kayak begitu. Terus apa lagi di? Itu sih. Oh iya, kalau ini jaras-jarasnya juga. Nah, nanti kalau sudahnya dia dari traktus, dia bakalan ke sini, ke trigonum olfaktorium. Nah, dari trigonum olfaktorium itu dia sebenarnya ada juga jarasnya ke sini. Tapi yang lebih sering ditanyakan itu yang ke sini. Karena ada teman. Nah, yang ditanyakan itu yang ke sini. Kalau ingat Mina, kalau yang ke sini kan dia kayak ke dalam berarti dia yang medialnya. Nah, yang ini. Stria olfaktoria medialis. Kalau yang ke lateral berarti yang ini, stria olfaktoria lateralis. Nah, ada yang ke ini tuh bakalan ada tuh tanda panahnya yang ke sini semua ke uncus sama corpus amygdaloid. Nah, itu kenapa penghidu itu berhubungan sama emosi atau memori karena dia ke ini ke amigdala sama ke uncus. Uncus itu cortex olfactory primer di uncus. Kalau ini itu kenapa dia berhubungan sama emosi dan memori kayak ada misalnya toh kayak parfumnya bapakmu kah atau siapamu kan kayak oh yudi kayak astaga aku ingat gini ya parfumnya ini karena itu ke sini juga ke corpus amygdala makanya kita bisa ingat bilang kayak yudi kayak ini kayak parfumnya ini gitu. Terus iya kalau di sini identifikasi Joina kalau di sini ini yang pertama ini bulbus toh ini bisa juga ditunjukin walaupun ini teman Bunda taruh di sini bulbus olfaktorius toh ke traktus ini traktusnya toh baru ke stria toh salah ke trigonum dulu padeng trigonumnya dulu baru ke stria nih ada yang ke lateral sama ada yang ke medial lateral ke medial lihat nih ke medial toh karena ke medial lebih medial ke lateral karena keluar begitu. Nah terus ini toh ini uncusnya. Ini uncusnya enggak kelihatan jika sini corpus amygdalanya begitu. Oke. Ini sama lagi tadi toh sama ji lidah itu hafal ki ininya inervasinya pasti naik selalu naik banyak sekali tidak pernah memang absen ini inervasinya lidah. Inervasi lidah itu bedakan ada sensorik ada sensibel. Sensorik itu yang rasa manis asin pahit asam toh
Nah, itu kalau lidah yang pertama dulu sensorik, inervasi, 2/3 anterior lidah itu nervus facialis. Toh, sensorik dulu ini nah artinya yang rasa, yang taste paling taste. Kalau sepertiga posteriornya nervus glossopharyngeus. Tapi kalau sensibel itu nyeri, suhu, tekan. Jadi kayak misal kena ki coklat panas atau teh panas. Nah, yang berperan itu bukan lagi facialis kalau 2/3 anterior, tapi nervus lingualis 53, cabang 53. Bukan nervus 7. Oh, itu untuk 2/3 anteriornya, tapi sepertiga posteriornya itu tetap sama glossopharyngeus. Itu harus diingat baik-baik. Oke, karena saya dulu tak balik-balik aja dulu apa gitu. Tapi selalu naik remet Kak Pode baru naik lagi. Tambah aku tahu nih. Gitu. Oke, terus apalagi oh yo ini lidah dibagi 3, radix, corpus, apex. Begitu sih. Radix itu karena dia di belakang, corpus itu karena dia badannya badan lingua sama apex. Terus dia dibagi 2 sama sulcus medianus. Median itu di tengah, sulcus medianus lingua. Di belakangnya ada sulcus terminalis. Kayak begitu. 2/3 anterior nyeri. Kodong, kulang kalau 2/3 anterior yang sensorik dulu yang taste, yang rasa. Jadi kalau misalnya dia kasih soal kasus, baru dia bilang dia merasakan manis, bla bla bla. Kalau inervasi 2/3 anteriornya itu nervus facialis, nervus 7. Terus 1/3 posteriornya nervus glossopharyngeus, nervus 9. Nah, kalau untuk yang nyerinya, yang nyerinya itu berarti yang sensibel. Nah, sensibel itu artinya yang kayak nyeri, suhu, kalau misalnya 2/3 anterior itu nervus lingualis. Nah, nervus lingualis itu nervus 53. Cabangnya trigeminus. 53 berarti mandibularis begini maksudku nervus lingualis, ingat saya lingualis yang saja ingat 53. Nah, lingualis 53. Itu 2/3 anteriornya. Kalau sensibel, kalau 1/3 posteriornya tetap nervus glossopharyngeus, nervus 9. Jadi mau dia itu sensorik ataupun sensibel, yang 1/3 posterior itu selalu glossopharynx, selalu 9. Bedanya di 2/3 anteriornya. Kalau dia sensorik, yang taste, yang rasa, itu facialis. Kalau dia yang sensibel, yang nyeri suhu, baru dia yang lingualis. Itu sensorik sensibel. Motorik lidah itu hipoglossus, nervus 12. Itu juga ingat, Ki. Ini ada yang bertanya 1/3 posterior, 2/3 anterior. Tunggu aku carikan gambarnya. Sama ada yang bertanya juga tadi. Oke, begini ini ada tadi temannya bertanya yang bingung ke 2/3 anterior, 1/3 posterior. Sebenarnya sama Ji. Ini punya sama. Sama Ji harusnya. Kayak dia bagi Ji deh. Yang mana salah. Dia bagi Ji kalau misalnya anterior lidah itu siapa, posterior lidah itu siapa, kayak gitu. Nah, 2/3 anterior lidah, lihat nih dia bagi proporsinya. Ceritanya kalau 2/3 anterior itu kalau untuk taste-nya ini facialis. Tapi kalau untuk sensibelnya itu ini nervus lingualis cabang 53. Kalau posteriornya mau itu sensorik, mau itu taste, itu selalu glossopharynx. Dan ingat motoriknya ini nervus hipoglossus. Ini mau saya ingat Jemi dulu yang ini hipoglossus. Saya dia tahu soalnya itu seorang pasien atau seorang ini lagi makan gula-gula kah, apakah menggerakkan lidahnya, ditanya motoriknya hipoglossus, ditanya permennya rasanya manis, berarti nervus facialis. Ditanya misalnya asin kah, asam kah, begitu intinya tentang taste anterior itu berarti facialis kayak begitu. Tapi kalau taste posterior kayak pahit, kan pahit itu dia di belakang gitu, berarti nervus glossopharynx kayak begitu. Kalau misalnya dia bilang lagi
dia lidahnya dia rasakan nyeri atau kepanas, atau dia sudah habis minum coklat panas atau apa. Nah, berarti dia itu nervus lingualis toh, bukan lagi facialis kayak begitu. Yang bertanya jelas jika kalau sebelum itu bagaimana? Asam dan asin kayaknya nervus asam dan asin facialis karena asam itu asin itu di depan. Asam juga itu di depan. Saya tahu kok. Iya, tahu kok di depan juga iya. Asam asin yukah. Yo, harusnya ya di depan J itu, Dok. Di depan J. Terus ada bertanya, apa ini? Kalau reseptor umami itu di bagian mananya lidah? Kan umami itu gurih toh. Gurih itu saya enggak tahu ya di mana guys sebenarnya. Saya enggak tahu, kayaknya gabungan deh. Iya, saya tuh itu kayak campuran dari berbagai macam rasa apa. Tapi ya enggak tahu gitu kalau yang umami di mana ki reseptornya. Sorry. Gitu. Intinya itu begitu nah, kalau lidah itu pasti dia tanya itu ya. Kalau strukturnya tahu gitu semua sudah menjawab Mas Visto, papila dan kawan-kawan. Apa ya toh radix, corpus apex, terus apa lagi? Oh iya papila 4 toh, papila fungiformis itu yang di depan ini, yang di dekatnya sulcus terminalis. Toh papila circumvallata, toh circumvallata itu di belakang, dekatnya sulcus terminalis. Ini sulcusnya, ini lubangnya namanya foramen secum. Nah, hafal-hafal strukturnya. Terus ini papila dari depan ke belakang. Pertama dulu tuh papila fungiformis tuh yang kayak jamur. Fili yang kayak api-api, yo kan, gitu guys tuh jelas guys kok. Ini begitu toh, filiformis terus foliata itu di lateral. Circumvallata di belakang. Tunggu preparat mau. Nah, ini toh kalau misalnya ini apexnya ditunjuk ini apexnya, ini korpusnya, terus yang di belakang itu radixnya nih. Begitu. Terus ini kayaknya yang dia mau ingat kalau ada tanda panahnya itu dia mau spesifik. Nah kayak ini nomor 5 dia ada tanda panahnya, berarti yang dia mau itu yang di depan toh apa spesifik itu papila fungiformis toh fungiformis, terus ada filiformis di sini atau gimana ya ditunjuk di sini. Terus kalau misalnya yang di belakang itu nih lihat kona spesifik lagi toh spesifik lagi dia tunjuk itu papila circumvallata ini yang ini nah papila circumvallata. Terus ini harusnya sulcusnya lebih di sini ya, di sini nah ini sulcus terminalisnya, ini baru foramen secum. Toh ini lihat kok ada tanda panahnya toh gitu. Ini 4 toh sulcus medianus. Ini 1 berarti radixnya toh yang di belakang. Gitu Ji. Oh ini ya, yang nomor 2 apa yang korpusnya? Sorry kukira tadi 5. Ada tanda panahnya. Oke, begitu Ji. Intinya itu Ji yang begitu Ji. Oke, ada lagi mau ditanya? Ada yang enggak jelas atau ada mau ditanya? Jelas Ji semua? Sama Ji. Sama Ji itu zonula ciliaris sama ligamentum suspensorium lentis. Sama Ji. Beda. Enggak tahu kenapa dikasih beda lagi namanya itu lah. Tapi sama Ji guys. Itu zonula ciliaris sama ligamentum. Kak, itu tadi yang di PPT kenapa disebutkan ductus semicircularis, kemudian ada juga kanalis semicircularis. Oh, iya karena kalau di telinga dalam itu dia dibagi jadi 2 bagian. Ada yang bagian tulangnya, jadi kayak itu cangkang keongnya toh. Cangkang tulang itu namanya kanalis. Tapi kalau kita buka ke cangkangnya, ada lagi struktur menyerupai seperti itu, tapi sudah bukan nih tulang, bukan nih osseusnya, tapi sudah kayak membrana seus nih. Jadi namanya tuh pars membrana seusnya nih ceritanya, tapi sama strukturnya. Tapi dia sudah beda nih
dia ikuti struktur yang sama, tapi bukan konsistensi yang sama. Mungkin lagi tulang, tapi kayak lebih ke membran nih, begitu. Makanya kalau yang tulang itu namanya kanalis, kalau yang sudah dia dalam bentuk membran nih namanya duktus. Jadi lihat nih nanti kalau misalnya ditunjuk di tulangnya yang kayak kalau itu tadi di preparat kalau dia warna kayak putih pucat pasti dia mau kanalisnya. Tapi hati-hati nah, siapa tahu ditunjuk itu ditanya apa di dalamnya, jawab nih yang duktus karena yang membrannya yang di dalam yang duktus kayak gitu. Kak, terima kasih banyak, Kak. Oke. Iya, Kak, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, karena selesai juga semua.